Ya, Smart Listener, kembali lagi dalam Smart Eco Life, masih bersama dengan P3E Sulawesi Maluku. Dan kita masih bersama dengan Ibu Firna Sofianti Tamrin, yang mana tadi juga sudah menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau itu memberi banyak manfaat nantinya untuk masyarakat yang ada. Nah, tadi juga kita sempat menyinggung mengenai mengapa sih kemudian ruang terbuka atau kawasan lah ya, kawasan hijau di wilayah perkotaan itu memiliki peran yang sangat penting, apalagi seperti kita tahu bersama bahwa P3 ini membawahi cukup banyak kota yang ada Manado, kemudian Kendari, karena wilayahnya Sulawesi Maluku. Nah, langsung aja nih Bu, kemudian bagaimana peran kawasan hijau di wilayah perkotaan yang ada, yang dibawahi di P3E yang ada selama ini? Jadi makasih ya Mbak Priscilia. Jadi secara umum di wilayah kota yang dibawahi oleh P3E Suma itu belum ada yang mencapai target luasan dari RTH. Jadi kalau menurut aturan RTH itu wajib disediakan dalam jumlah 30%. 30%, ya, 30% dari luas total wilayah perkotaan. Nah, 30% ini terbagi dua. Jadi yang pertama adalah ruang terbuka publik dan ruang terbuka privat. Nah, ruang terbuka publik ini jumlahnya adalah 20%. 20% ini terdiri dari misalnya seperti hutan kota, taman kota. Nah, intinya adalah ruang yang difasilitasi kemudian dimanage, dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, yang 10% lagi adalah ruang terbuka privat. Nah, ruang terbuka privat ini adalah 10% jumlahnya untuk melengkapi keberadaan RTH. Nah, 10% ini antara lain adalah milik-milik seperti perkantoran, kemudian milik pribadi kayak perkebunan, perumahan, halaman-halaman pekarangan rumah. Itu berarti masuk pribadi juga, ya, RTH pribadi. Itu private ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa kalau Makassar sendiri itu saya lihat di data dia belum 10% pun belum mencapai. Belum mencapai target ya. Mencapai target. Nah, kalau begitu RTH ini berarti karena begitu pentingnya, berarti harus ada di dalam setiap pemukiman. Ya, kalau di dalam aturan sebenarnya sudah diatur di dalam ada pedoman penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Ini diatur di dalam Peraturan Menteri PU nomor 5 tahun 2008. Jadi jelas sekali bagaimana harusnya kita mengelola RTH itu. Jadi bahkan kalau di kota Jakarta itu mereka itu punya bank data, bank data jenis-jenis pohon. Jadi kan kalau RTH itu ada sempadan jalan, ada sempadan sungai, itu juga masuk RTH. Jadi di Jakarta itu ada bank pohonnya. Jadi dicatat pohon itu ditanam. Ada datanya ya. Ada datanya setiap pohon itu. Ditanamnya tahun berapa, jadi usia tiap pohon itu terdata. Jadi ketika pohon itu harus ditebang, itu pun melihat data itu apakah memang sudah harus ditebang karena usianya mungkin bisa jadi kalau angin kencang bisa kan banyak kejadian Mbak ya. Iya betul. Pada musim hujan apalagi itu, musim penghujan ya benar. Nah itu di situ juga perlunya kita cermat dalam penyediaan jenis-jenis tanaman sebenarnya. Tidak semua jenis tanaman boleh kita masukkan di dalam ruang terbuka hijau itu. Kita melihat dari sisi fungsi. Jadi misalnya kalau ruang terbuka hijau untuk sempadan jalan itu jangan kita tanam jenis-jenis tanaman yang mudah roboh. Ya. Jadi harus jenis tanaman yang cenderung susah. Berarti yang akarnya tuh kuat turun ke bawah ya, yang ke dalam. Tapi kan kebanyakan kita itu pengen yang serba instan ya. Jadi jenis apa yang mudah tumbuh, kemudian mudah kelihatan rindang, tidak seperti itu. Bahkan salah satu item juga yang harus kita pahami adalah
kita tidak harus dengan mudah mengintroduksi jenis-jenis tanaman masuk di daerah kita. Harus ada semacam kriterianya. Jadi kalau jenis tanaman itu tidak cocok misalnya dengan daerah kita, itu bukan solusi untuk RTH, bahkan bisa menjadi masalah besar. Saya teringat dulu Mbak ya, jadi saya pernah diskusi dengan salah satu prof di Unhas. Dia mengatakan zaman dulu itu ada satu jenis tanaman namanya Spatudea. Spatudea itu salah satu jenis tanaman dari Afrika. Itu digunakan sebagai pembatas kawasan zaman dulu itu, kawasan untuk sebagai penanda ya bahwa masyarakat tidak boleh masuk ke area itu karena itu adalah zona terlarang, zona dilindungi. Nah, jenis tanaman itu yang digunakan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata kita tidak melihat efek dari keberadaan tanaman itu. Jadi tanaman itu mudah sekali berkembang. Jadi hanya dibawa oleh angin, dia kemudian bisa tumbuh di mana-mana dan bahkan bisa mematikan jenis tanaman lokal seperti itu. Jadi tidak semudah itu juga kita menanam. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi ada aturan-aturan tertentu kalau misalkan kita mau menanam pohon ada pohon yang kemudian bisa memberi manfaat. Ternyata ada juga yang tidak memberi manfaat ya. Seperti contoh pohon tadi itu. Tergantung manfaatnya. Jadi sama halnya jenis-jenis tanaman untuk di area-area padat kendaraan bermotor. Jadi banyak itu hasil-hasil penelitian jenis tanaman apa yang daya serapnya terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor itu mampu diserap dengan cepat. Nah, itulah yang harus kita tanam misalnya di area-area yang padat. Kemudian kalau di area-area yang publik yang memang kita untuk rehat ya, yang mempunyai keindahan supaya kita bisa tenang, bisa menikmati ya seperti itu. Seperti juga sekarang kan zaman tren itu ibu-ibu pada demam bunga kan semua. Bunga iya benar-benar. Jadi ada ternyata pandemi kemarin bunga-bunga itu cukup cukup bagus ya, akhirnya membuat RTH di pemukiman menjadi lebih banyak. Jadi, memang tadinya itu sebelum pandemi itu kan biasanya pekarangan agak ibu-ibu yang kering, kurang hobi gitu. Tiba-tiba semua jadi hobi bunga. Semua termasuk saya juga sih sebenarnya. Saya awalnya kurang hobi tanaman, tapi waktu pas pandemi orang pada tanam tanaman, saya juga jadinya senang gitu menanam tanaman. Berbicara tentang tanaman, Mbak, jadi saya mau cerita. Jadi saya di luar aktivitas kantor itu kebetulan bergabung dengan sebuah organisasi sosial Inspirator Lebah Madu Indonesia. Nah, di dalam organisasi ini kita itu tugas dan fungsinya adalah edukasi. Jadi edukasi bagaimana tentang kemurnian madu, kemudian bagaimana kita menghadirkan lebah madu di perkotaan. Nah, sekarang itu ada urban bee. Nah, Unhas kan Unhas itu wilayah Unhas itu salah satu RTH Kota Makassar kan, di dalam RT RW itu ditetapkan sebagai RTH Kota Makassar. Nah, Unhas tahun ini baru saja meluncing itu urban bee. Jadi mereka punya areal taman khusus, yang di dalamnya budidaya lebah madu. Lebah madu. Itu jadi, tidak berbahaya untuk masyarakat sekitar? Tidak, Mbak. Jadi saya kebetulan di kantor kami itu kan ada juga kami itu ada melalui program Eco Office. Salah satu item Eco Office itu adalah Eco Educational Park. Kami telah mencoba budidaya lebah juga, lebah trigona. Jadi kalau lebah trigona itu kan dia tanpa sengat, jadi aman kita budidaya. Beda dengan yang lebah yang biasanya yang kayak di film-film itu kan kita yang bikin jontor ya, bahkan bisa menimbulkan kematian juga. Kalau kita ada sengatan lebah itu kan bisa menimbulkan kematian juga itu. Di Unhas itu sudah ada. Di kantor kami juga kami sudah coba dan alhamdulillah kita sudah panen kemarin. Dan sudah panen juga. Dan hasilnya ada. Kalau menurut saya bahkan dengan teman-teman kita, ayo kita menggalakkan gerakan satu stup satu rumah. Ini sejalan dengan hobi-hobi ibu-ibu kan, menanam bunga daripada bunganya ditanam terus tidak dinikmati oleh. Padahal lebah itu kan keuntungannya adalah tidak seperti ayam misalnya, kita harus tunggu, harus diberi makan. Kalau lebah kan dia sendiri yang pergi mencari nektar, polen, kemudian resin untuk menjadi propolis, dia sendiri ya. Jadi kita tinggal menanam. Jadi sejalan juga dengan program RTH ini sebenarnya karena
berkembang berproduksinya lebah trigona itu tergantung dari penyediaan pakan. Jadi kita pun mengedukasi masyarakat bagaimana kita gerakan menanam pakan, menanam bunga, karena dari situ si lebah ini memperoleh nektar. Ada mungkin jenis-jenis tanaman tertentu untuk lebah ini atau ada? Jenis-jenis tanaman. Iya, jenis tanaman yang misalkan yang dimakan oleh atau lebah singgah ke tanaman tertentu. Sebenarnya kalau lebah sendiri itu adalah dia termasuk polinator alami ya. Dengan adanya lebah, jenis-jenis tumbuhan saya mengamati sendiri di kantor kami itu ada rambutan. Sejak saya menanam juga. Silakan jalan-jalan di kantor kami. Jadi di kantor kami itu alhamdulillah sangat asri, sangat sejuk. Bahkan teman-teman di kantor yang bermukim sekitar kantor kami itu dijadikan sebagai taman. Jadi bawa anak-anak itu ke kantor. Jadi kita ada jogging track juga. Jadi pegawai-pegawai pada hari Jumat kita bisa jogging. Berarti jadi kayak percontohan RTH yang ada idealnya itu seperti ini. Kalau RTH yang ingin dibangun itu boleh lihat di kantor dari P3E itu adalah percontohan di situ. Wah, sangat menarik sekali. Bahkan sampai ternak lebah juga itu kan kayak sesuatu hal yang tidak pernah terpikirkan karena biasanya kalau kita berternak lebah itu harus jauh dari pemukiman warga karena dianggap lebah itu sangat berbahaya. Tapi ternyata ada lebah yang dia tidak menyengat juga ini lebahnya. Jadi dia tidak bersengat karena dia memang jenis lebahnya kecil seperti lalat buah. Berarti dia lebah minion ya. Jadi kalau Mbak Priscilia biasa mendengar propolis, nah itu hasil dari trigona. Lebah trigona. Dia menghasilkan propolis yang diambil dari resin. Jadi kalau di kantor kami itu alhamdulillah semua lengkap. Jadi dari segi nektarnya lengkap, polennya lengkap, sumber propolisnya itu lengkap karena ada pohon mangga, ada pohon nangka, banyak sekali pokoknya. Nah itu dia tadi smart listener, ini juga kita ngomongin soal seberapa penting RTH harus ada dalam pemukiman. Ternyata sangat penting, apalagi sekarang ada pembudidayaan lebah juga. Ini kan membuat untuk lebah-lebah nyari makan juga jadi lebih banyak karena adanya RTH di setiap pemukiman yang ada. Nah seperti itu. Nah baik, kita juga mau tahu nih Bu Firna mengenai idealnya untuk suatu kota ini berapa persen sih RTH dari total luas wilayah. Maksudnya dalam satu wilayah itu berapa persen RTH yang harus dimiliki satu kota. Nah kita mau tahu toh. Nanti kita tahan dulu, nanti kita obrolin setelah yang satu ini. Smart Eco Life, Smart Listener akan segera kembali.